welcome back to my channel and Merry Christmas. Jadi ini adalah video kesaksian Natal aku di 2023. Ya, jadi semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat sama seperti aku sekarang. Aku juga puji Tuhan sehat, keluarga juga sehat, dan aku mengucap syukur sekali aku bisa meluangkan waktu aku sedikit untuk buat video ini, karena memang belakangan ini banyak banget yang terjadi, banyak banget hal yang aku urusin dan lain-lain sebagainya. Jadi kita mungkin sekalian live updates aja kali ya. Nah, aku mengucap syukur di 2023 ini tuh banyak hal-hal yang puji Tuhan gitu, Tuhan wujudkan. Terus udah gitu juga puji Tuhan banyak rencana yang terrealisasikan. Ada juga yang mungkin masih ada delay, tapi aku ngerasa sangat satisfied gitu. Aku udah satisfied sekali dan aku bersyukur banget. Kemarin ini aku ada ibadah Natal kan ya, aku sendirian karena Senpian Pangyomen itu ada pelayanan gitu kan. Kemarin ini aku di gereja Tayong tuh sendiri. Lalu aku merasa kayak, wah, 2023 udah mau berlalu guys. Kalian ngerasa gak sih 2023 itu kayak cepet banget gitu. Sebenarnya banyak banget yang terjadi yang sampai sebenarnya tuh aku nggak ingat satu persatu. Tapi ternyata tuh secepat ini berlalunya. Terus bentar lagi minggu depan kita bakal masuk ke 2024 yang artinya kita akan semakin tua guys. Jadi itu harus hati-hati juga ya, maksudnya biar kita makin bijak lah ya di umur yang makin tua, di kesempatan baru yang Tuhan kasih, biar kita makin bijak juga. Oke, mari kita langsung aja. Di 2023 ini banyak banget hal yang terjadi ya, maksudnya memang ada yang out of content gitu, maksudnya bukan kayak out of content gimana ya, cuma maksudnya out of expectation lah gitu, karena aku banyak hal yang sebenarnya nggak aku rencanakan tapi Tuhan kasih gitu ke aku. Kayak misalnya aku kan baru ganti kerjaan tuh di tahun 2022 kan, baru tahun kemarin April aku ganti kerjaan. Puji Tuhan tuh sampai sekarang masih di kantor yang sama. Puji Tuhan juga dapet kepercayaan gitulah, bisa ngurusin satu platform sendirian. Terus aku dikasih tanggung jawab tuh banyak sebenarnya, walaupun agak stres, tapi aku ngerasa banyak banget pengalaman yang aku dapetin di kantor yang sekarang gitu. Jadi aku banyak dapet task, job desk gitu yang di kantor aku kayaknya mungkin cuma aku doang yang bisa kerjain gitu. Dan aku merasa jadi orang penting di kantor ya. Jadi aku harus banyak ngelunjak sebenarnya. Walaupun aku sayang kayak yang penting di kantor baik sama gue. Aku udah nggak macam-macam. Pokoknya dia tuh nggak membatasi aku aja gitu. Aku paling nggak suka soalnya dibatasin. Kalau misalnya masalah kerjaan gitu ya, terlalu banyak AIUEO-nya, mending gak usah kasih aku kerjain gitu, kasih aja orang lain. Nah, aku nggak bisa yang di pokoknya yang terlalu di otoriterin. Nah, aku nggak bisa yang kayak gitu. Jadi aku mengucap syukur di kantor yang sekarang ini aku masih betah-betah aja, maksudnya masih lancar gitu ya. Terus udah bisa bawahin orang gitu, udah walaupun cuma satu ya, tapi tetap aja tuh bawahin orang itu juga perlu banyak kesabaran, persiapan mental dan batin ya, karena kan ternyata tuh ngurus tim tuh nggak mudah gitu kan, karena ya aku juga udah punya pengalaman sendiri lah untuk ngurusin tim kan, nggak gampang kayak harus pintar-pintar ngendaliin perasaan juga, harus profesional dan lain-lain, tuh nggak gampang loh guys. Ya pokoknya intinya begitu. Aku mengucap syukur kerjaan aku sampai sekarang lancar, udah dapat promosi puji Tuhan juga. Lalu kalau masalah yang teman-teman sering tanyain ke aku ya tentang kuliah, jujur tahun ini itu sebenarnya aku memang target aku tuh menyelesaikan kreditnya aja. Jadi kredit untuk lulus aku mau selesaikan di tahun ini. Di semester yang kemarin aku nggak ambil kuliah sama sekali, aku fokus banget kerja karena itu ada tuntutan dari kantor lah. Jadi tuntutan kantor tuh pengen aku fokus dulu, nggak ambil kelas, nggak izin dan lain-lain. Oke, aku turutin, makanya semester kemarin juga aku rehat, aku nggak ambil kelas, ngambil kredit. Jadi ya udah gitu, santai-santai lah nih. Santai-santai kerja aja gitu fokusnya. Nah di semester ini yang September kemarin baru mulai fall intake, aku ambil satu kelas karena aku memang cuma kurang satu kelas lagi. Di kredit kelas itu ya kalau
aku nggak salah perhitungan ya, kredit aku bakal selesai nih kalau kelas ini lulus. Kayaknya sih lulus, kayaknya ya, tapi ya pokoknya target aku tahun ini kredit aku selesai. Sekarang menurut aku pencapaian atau goals yang aku pengen capai bukan gelarnya sih, tapi pengalaman, ilmu, terus kayak apa yang bisa aku bagiin buat orang lain lah gitu. Jadi aku nggak sampai targetin aku harus dapet nih gelar doktor terus aku harus jadi lecturer. Aku kan harus ya, kayak aku mau jadi lecturer, aku mau jadi dosen dan lain-lain. Enggak, itu bukan cita-citaku. Yang dari awal juga bukan cita-cita aku nggak pernah kebayang aku jadi dosen, guys. Kalian ngerti gak sih, kayak ngajarin yang SD, SMP, SMA aja udah pusing banget, gimana yang kampus yang S1, S2 gitu kan. Ya belum punya ininya lah, kepengenannya tuh nggak ada gitu. Dan sama research pun aja aku ngerasa mungkin karena udah kecampur-campur sama dunia kerja ya, jadi tuh sulit banget, sulit banget misahin kerjaan dan kuliah ya, apalagi S3 menurut aku sekarang tuh udah literally so hard. Kayak aku nggak bisa pilih dua-duanya, ngerti gak sih? Kayak karena di kantor aku sekarang aku dikasih tanggung jawab pekerjaan, kewajiban, responsibility yang lebih banyak lah gitu. Terus dari itu kalau aku mau lancarin S3 juga kayaknya aku harus ngorbanin salah satu, ngerti gak sih? Dan untuk aku yang sekarang, di umur yang sekarang, aku jujur lebih pilih karir. Jadi aku masalah ini ya, jenjang pendidikan itu masalah yang selanjutnya lah, baru dipikirkan lagi gitu ya, intinya kayak gitu ya guys ya. Tapi semoga kamu tetap mendukung aku apapun yang aku kerjakan ya. Oke. Lain kali aku bakal bikin a day in my life lagi ya, kerja, walaupun cuman ya sebenarnya di depan komputer doang aku. Nah, tapi ya semakin banyak apa ya, kehidupan kantor yang baru aku alami gitu, kayak bersosialisasi sama teman-teman di kantor gitu. Dulu kan masih lebih kayak Chinese ya, kayak junior gitu. Kalau sekarang kan udah rasanya senior gitu kan, udah mau 2 tahun. Jadi aku ngerasa wah, agak ada motivasinya, terus beda lah gitu dengan yang baru datang. Sama sekarang udah ada inilah pengalaman gitu. Lalu di 2003 juga aku bukan mau flexing, tapi aku mau sharing. Semoga teman-teman tuh nggak nganggapnya tuh kayak wah sok banget sih gini. Enggak guys, aku cuma pengen kalian tahu ini itu kebaikan Tuhan yang Tuhan kasih ke aku. Bukan karena aku hebat, bukan karena aku amazing gitu, enggak. Justru kan aku ngerasa aku sharing ini ke teman-teman semua karena aku ngerasa kayak kok bisa ya, aku sendiri pun ngerasa kok bisa gitu ya. Intinya sih berdoa dan bekerja keras guys. Itu aku nggak mungkin ada di titik ini sendirian gitu. Aku ngerasa kalau aku nggak punya Tuhan, aku udah keteteran di di tengah-tengah. Mental aku nggak kuat di kantor. Terus aku juga kayak nggak dikasih, kalau aku nggak punya hikmat gimana coba guys. Kalau aku nggak punya hikmat, aku ngerasa aku nggak bisa jalanin semua itu ya. Intinya puji Tuhan karir aku lancar, puji Tuhan keluargaku sehat semua, aku pun sehat. COVID, puji Tuhan aku nggak tahu ya, mungkin karena keluarga aku sih memang nggak ada yang spesial banget kayak demi COVID terus kayak tes gitu. Pernah lah yang pas mau ke Taiwan kemarin ini kan, tapi itu nggak pernah positif guys. Jadi aku ngerasa dalam 2-3 tahun ini COVID, Tuhan juga baik banget sama keluarga kita, kayak wah sehat-sehat semua, aduh puji Tuhan gitu. Jadi aku merasa sangat diberkati juga di dalam konteks kesehatan ya. Jadi aku pribadi puji Tuhan sehat, keluarga aku juga sehat. Itu yang paling utama guys, karena kalau kita sakit mau ngapain aja tuh susah. Jadi jaga kesehatan ya teman-teman, di 2024 tetap jaga kesehatan. Oke. Lalu bukan masalah ya, lebih kayak berkat bisa jalan-jalan, ajak keluarga aku jalan-jalan, traveling. Aku ngerasa wah luar biasa banget Tuhanku. Kayak
dahsyat guys. Jadi di 2023 ini juga kan kita ngalami fase yang udah normal ya, kayak di 2022 akhir kita udah kayak transisi nih, kita dari COVID terus mau kehidupan normal. Nah ini 2023 kita udah mulai dilepas-lepas ya, udah dilepas lah gitu istilahnya, kayak kita hidup seperti sebelum COVID. Di 2023, puji Tuhan, Januari Sinja kemarin aku bisa pulang Indonesia, kumpul sama keluarga aku, kumpul sama keluarga besar, kumpul sama teman-teman lama aku. Itu juga yang aku syukuri. Lalu Februari guys, aku ke Vietnam, aku ke Ho Chi Minh. Itu dapat tiket murah guys, kalian bayangin, dan itu bareng sama Ci Michelle dan Ci Eli. Aku juga ngerasa sangat bersyukur aku bisa jalan-jalan, bisa kayak relax sebentar gitu, ada cuti yang bisa aku ambil. Terus kayak walaupun short trip, tapi aku ngerasa banyak banget yang aku lihat, banyak banget yang aku experience di sana. Lalu April akhir ya, Mei awal aku ke Jepang sama mamaku. Jadi mamaku itu di April akhir ke Taiwan, terus kita ke Tokyo bareng. Mamaku balik lagi ke Taiwan, stay sebentar 2 minggu baru pulang ke Jakarta. Jadi kurang lebih mamaku tuh ada sebulan tuh di Taiwan kan, tuh ke Tokyo. Lalu karena satu dan lain hal, akhirnya aku ajak mamaku ke Taiwan di akhir Juli. Nah itu di Juninya aku pulang ke Surabaya, aku pulang Indonesia tapi ke Surabaya karena menghadiri pernikahan Ci Alfi dan Ko Jevon. Ya aku ke Surabaya tuh ada vlognya ya. Coba bayangin aku udah ke beberapa tempat tuh. Setelah itu, setelah dari Surabaya itu, mamaku kan pulang ke, aku pulang ke Taiwan lagi. Terus satu bulanan lah gitu, pokoknya akhir Juli mamaku ke Taiwan lagi. Awal Agustus aku udah agak lupa. Puji Tuhan visanya juga lancar, karena aku juga mau ajak mamaku jalan-jalan lagi gitu kan, sebelum di 2024 aku bakal makin sibuk ya guys. Kalian mau tahu ya, nanti lihat, tunggu tanggal mainnya ya guys. Ya, jadi aku udah di persiapan menuju next level guys di 2024. Oke, jadi intinya sampai hari ini, sampai Natal nih, sampai detik ini mamaku ada di tempat aku nih di Taiwan. Aku mengucap syukur aku bisa bawa mamaku ke sini, menghidupi mamaku gitu kan. Aku ngerasa kalau bukan Tuhan sih aku benar-benar nggak bisa. Aku ngerasa pasti nggak cukup, tapi ternyata Tuhan kasih kecukupan itu. Oh my god guys, ternyata sudah jam 10, aku sudah dimatiin lampunya. Nggak apa-apa, kita lanjut ya sampai selesai ini. Jadi mamaku datang nih Agustus, kita bareng-bareng nih rombongan ke Korea ber-13 kalau nggak salah. Itu kita ke Seoul. Oktober kita ke Seoul. Habis itu nggak Agustus akhirnya itu mamaku pas datang, aku sempat tinggal sebentar ke Hanoi. Itu karena aku dirayu sama teman kerja aku, dia dapat tiket murah gitu kan, jadi ngajak aku. Ya udah, karena ada tabungan, ada uang lebihnya, ya udah cabut juga gas gitu, karena aku pengen lihat juga Hanoi kayak apa, karena di Ho Chi Minh menurut aku lumayan, dan Hanoi karena bagus banget guys. Halong Bay, kalian udah lihat belum vlognya? Ada vlog yang terakhir di Hanoi belum aku upload. Aku bakal upload secepatnya karena udah aku edit sebenarnya. Oke. Balik to the point. Lalu ke Oktober ke Seoul. Habis itu sampai sekarang belum kemana-mana lagi ya. Ya tapi pokoknya sejauh ini ya, kayak udah banyak banget tempat yang aku kunjungi, aku datangin. November kemarin aku ke Hong Kong dan Macau, ajak mamaku juga. Karena itu visa mamaku tuh 3 bulan sekali guys. Jadi karena mamaku rencananya pulang bareng aku nanti pas Sinja, jadinya harus dihitung tuh, nggak boleh lebih dari 3 bulan. Jadi harus jalan-jalan dulu keluar. Ya udah, aku ajak jalan-jalan keluar, short trip juga. Tapi aku merasa bersyukur banget aku bisa ke Hong Kong Macau lagi dan ajak mamaku yang belum pernah kesana. Jadi aku merasa sangat bersyukur, sangat terberkati. Kayak Tuhan kasih aku kecukupan, Tuhan kasih aku kesehatan untuk cari uang, dan memberkati mamaku dan keluargaku gitu. Tuhan baik banget guys, dan aku percaya Tuhan juga baik di hidup teman-teman kalian, di hidup teman-teman semua.
Jadi jangan lupa untuk terus bersyukur, untuk terus bekerja keras ya. Jangan, karena Tuhan gak bakal bantu kalian kalau kalian malas-malasan juga kan ya. Jadi kalian harus tetap semangat, harus tetap keep going gitu. Jangan menurut aku ngeluh itu wajar, karena aku pun orangnya suka ngeluh. Tapi ngeluh itu udah gak wajar kalau kalian ngeluh tanpa bertindak. Menurut aku guys, gila. Ya pokoknya kalian harus manfaatin peluang, lalu harus rajin, dan jangan patah semangat lah, jangan mudah menyerah gitu. Karena itu kuncinya guys. Kalau kalian gampang nyerah, nggak mau coba lagi, ya udah hilang di situ kesempatannya. Oke, udah 16 menit. Thank you so much for watching this video guys. I hope you have a wonderful Christmas day and holiday with your family and your beloved ones. Happy holiday, Merry Christmas guys. Happy New Year 2024. See you again in the next video. Bye guys. God bless you.